Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Kak. Oke, selamat datang di acara BKP kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wandania sebagai ketua acara kita pada hari ini, dan teman-teman silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Zulfa. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Dianiswa. Halo teman-teman, semua salam kenal. Perkenalkan, nama saya Kayla Syafila Zua. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ferdian Diantes Bayang. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, jadi ada baiknya kita berdoa bersama. Baik, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman semua di sini udah pernah belum sebelumnya mengikuti BKP? Belum, Kak. Belum ya. Jadi tujuan BKP itu adalah bimbingan kelompok, satu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, cara pelaksanaannya itu kita semua di sini bebas memberikan pendapat tanpa pokoknya kita bebas berpendapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Nah, kepada teman-teman semua, adapun topik yang kita bahas pada hari ini yaitu jika tidak tersedia makanan yang diinginkan ketika terjadinya bencana alam di sekitar kita gitu. Nah, kita akan membahas faktor penyebabnya, dampak, solusi, dan kepada teman-teman apa sih faktor penyebabnya gitu? Bisa ada yang menjawab? Baik, kepada Kak Khairul Nisa boleh disampaikan. Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pengalaman pribadi, ketraumaan tersendiri terhadap ketidaktersediaan makanan yang diinginkan saat bencana alam. Nah, itu menurut saya mungkin ada beberapa orang yang anggap itu biasa aja gitu kan. Terus juga ya pastinya kita awalnya sedih sih, kayak makanannya kok nggak ini gitu ya, makanannya kok nggak enak gitu, terus juga makanannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi di situ juga saya berpikir bahwa oh iya, ini bukan rumah saya, jadi ya kita harus terima apa adanya, apa yang udah mereka kasih ke kita gitu. Jadi ya mungkin faktor penyebabnya ya karena kita harus terima sumbangsi dari orang-orang dan terima rasa peduli orang-orang ke kita sih. Jadi kita nggak boleh menuntut terlalu banyak menuntut apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kemauan kita. Itu sih Kak dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Khairul Nisa. Yang lain ada yang bisa menyampaikan faktor penyebabnya enggak?
Nggak ada ya. Jadi itulah faktor penyebabnya ya guys. Nah, lanjut kita apa sih dampaknya kalau kita nggak bisa ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, nah menurut teman-teman apa sih faktor penyebab tidak ada tersedia makanan yang diinginkan jika kita berada di pengungsian bencana alam gitu? Ada yang bisa jawab? Baik, kepada Kak Dianiswa, silakan. Izin Kak, belum hidup Kak mic-nya Kak. Jadi menurut saya faktor keterbatasan makanan yang kita inginkan itu tidak tersedia karena keterbatasan jarak Kak dari pengungsian kita ke kota mungkin. Nah kedua itu mungkin juga karena kurangnya donasi. Jadi ya udah makanannya itu apa yang ada aja. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Kak Dia. Selanjutnya pada Kak Hairunisa, boleh. Ya, terima kasih ya Kak. Mungkin tadi udah disinggung sama Kak Dianiswa bahwasanya kurangnya donasi dari para relawan-relawan ataupun yang membantu kita saat korban bencana itu gitu. Jadi sehingga makanan yang ada pun makanan yang tersedia pun ya udah ala kadarnya dan itu harus kita terima gitu. Juga jarak itu juga menurut saya menjadi faktor penyebab karena ada beberapa makanan yang tidak bisa dikirim jika jaraknya terlalu jauh karena takutnya akan basi atau segala macam seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa disimpulkan karena keterbatasan jarak sama Donasi Kak. donasi. Nah, selanjutnya apa sih dampaknya jika kita harus mengharuskan ada makanan yang kita sukai, tapi kan kita ada di pengungsian nih, jadi nggak semua makanan yang kita suka nggak ada di situ. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Apa sih dampaknya jika pokoknya teman, apa sih dampaknya jika tidak ada pemilihan makanan yang kita sukai dalam bencana alam tersebut? Boleh teman-teman jawab? Boleh Kak Kaila sama Kak Nisa gantian. Baik, terima kasih kepada kakak sebelumnya karena telah mengizinkan saya menjawab pertanyaan kakak. Menurut saya dampaknya itu dari pemilihan makanan kita di tempat pengungsian ya. Dampak ke kesehatan, satu juga kita habis terpapar dari bencana alam ya kan kak. Terus juga di saat kita mau makan, makanan yang kita inginkan nggak ada. Jadi kita kan pilih-pilih ya makanan yang saya rasa ini kedengaran egois ya, karena kita juga habis bencana alam, belum tentu makanan yang kita mau tuh ada. Jadi menurut pandangan saya ini berdampak kepada kesehatan kita karena bisa menyebabkan penyakit untuk kita karena kita kan nggak makan-makan nih, terus juga habis bencana alam pasti banyak wabah-wabah penyakit yang datang gitu kak. Oke, terima kasih para Kak Kaila. Para Kak Nisa, boleh? Kalau menurut saya kak, benar yang dibilang kak Kaila tadi, kalau kita memang di dalam pengungsian itu kan emang tidak ada makanan yang kita inginkan pastinya ya kan, karena itu memang hanya makanan yang apa adanya gitu. Mungkin itu kalau saya mengalaminya, mungkin saya akan makanan yang tidak ada yang saya inginkan di situ, mungkin akan menurunnya nafsu makan saya. Mungkin saya akan kesal juga sih kalau misalnya makanan saya tidak ada yang saya inginkan seperti itu. Pasti. Oke, Kak Nisa, boleh Kak Hairunisa? Izin ya kak, kalau pendapat dari saya sih kalau dampaknya kita milih-milih makanan, satu aja sih kak, kita bakal kelaparan gitu. Karena kan kesannya kayak yang dibilang kak Kaila tadi ya kan, kesannya kayak kita egois kalau kita terlalu banyak milih-milih makanan sementara kita baru kejadian bencana alam gitu. Jadi ya kalau emang kita masih milih-milih nggak mau makan juga, kita harus makan apa yang kita mau, ya satu kuncinya kelaparan. Itu sih kak menurut saya.
Oke, terima kasih pada teman-teman. Jadi dampaknya itu banyak ya kepada kesehatan juga. Kalau kita misalnya nggak mau makan, nggak mau makan dan milih-milih makanan, kita bakalan kelaparan dan sakit ya kan. Nah, setelah kita bahas faktor penyebab, dampak, apa sih solusi yang kita buat untuk diri kita agar nantinya kalau misalnya terjadi lagi nih bencana, apa sih solusi yang harus kita lakukan. Nah, kepada teman-teman boleh deh, boleh Kak Kaila boleh. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Menurut pandangan saya ya Kak, solusinya itu lebih tahu diri lah ya kan Kak. Nggak egois gitu Kak. Kenapa harus diikat gitu dia saat keadaan kita yang lagi kayak gitu mendesak. Ibarat kalau apa, ada makanan aja itu harusnya udah bersyukur gitu loh. Nggak usah beli-beli makan lagi lah gitu. Menurut pendapat saya kayak gitu sih Kak. Maaf ya Kak kalau kasar. Iya Kak, emang benar sih, kita itu harus tahu diri memang. Nah, boleh deh Bang Ferdi, belum ada nih ngomong dari tadi. Apa sih solusi yang dapat Bang Ferdi lakukan jika ada di situasi tersebut? Mungkin lebih ke memikirkan diri sendiri juga lah Kak. Soalnya kan kalau terlalu memilih-milih makanan pada saat di pengungsian lah ibaratnya, atau pada saat masa evakuasi itu, kalau memilih-milih makanan untuk makanan kesukaan, jadi tentunya nanti tubuh jadi kekurangan entah itu vitamin atau kekurangan energi, jadi imunitas tubuh juga agak menjadi menurun dan lebih sering terkena penyakit lah. Jadi